Kita mau bahas buat materi Ukom 1 mikrobiologi ya. Jadi materi buat Ukom itu ada apa aja? Yang materi Ukom 1 itu nanti ada Nanti itu ada pembuatan media. Medianya tuh biasanya media padat aja ya. Pembuatan media padat. Terus uji media. Nah, uji media ini uji efektivitas sama sterilitas. Nah, terus ada isolasi dan inokulasi. Nah, untuk isolasi dan inokulasi ini dia juga diambil nilai untuk UAS. Jadi sekali praktek udah dapat nilai Ukom sama nilai UAS. Oke, langsung aja kita masuk ke pembuatan media. Nah, sebelum kita ngebuat media, kita harus tahu dulu media biakan itu adalah apa. Jadi media biakan adalah suatu substrat yang diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroorganisme. Nah, syarat suatu media biakan itu adalah mengandung unsur yang diperlukan oleh si mikroba, terus mempunyai pH, tekanan osmotik, sama tegangan permukaan yang sesuai dengan mikroba. Terus yang pasti adalah steril. Maksudnya steril, dia belum ditumbuhi oleh mikroorganisme sebelum ditambahkan suatu suspensi. Nah, fungsi media itu untuk apa sih? Jadi fungsi media adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme, terus mengisolasi mikroba, mengidentifikasi mikroba. Nah, ini biasanya untuk pemeriksaan bakteri patogen, terus mempelajari kemampuan penghambat pertumbuhan mikroba. Nah, kalau ini biasanya dipakai untuk penentuan koefisien fenol dan uji daya hambat. Oke, kita masuk ke jenis-jenis media. Nah, media ini dibagi menjadi bentar ya guys. Media ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang berdasarkan bentuknya, komposisi, dan fungsi. Berdasarkan bentuk itu adalah media padat, sama semi padat, dan cair. Nah, terus kalau media berdasarkan komposisinya ada media alami, sintetik, dan semi sintetik. Kalau berdasarkan fungsinya ada media umum, media perkayaan, media selektif, diferensial, media identifikasi, media pengujian, dan media perhitungan. Nah, kalau kita mau mensterilkan media dan menyimpan media, biasanya kalau kita sterilkan itu disterilkan di autoclave ya. Autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Nah, kalau kita mau menyimpan media, media ini biasanya ada 2 cara. Ada yang disimpan di kulkas. Ini tuh biasanya kalau penyimpanannya lama ya, pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kalau penyimpanannya sementara, biasanya di penangas air. Oke, lanjut ya. Nah, kita langsung ke pembuatan medianya. Sebelum kita membuat medianya, kita harus tahu dulu apa media yang mau kita buat. Dengan cara menuliskan identifikasi medianya. Nah, jadi ada nama media, nomor lot, tanggal kadaluarsa, preparasinya harus berapa, jumlah total di kemasannya itu ada berapa, pH-nya tuh berapa, proses sterilisasinya gimana, dan komposisinya tuh gimana. Nah, biasanya tuh dia sudah tertera di label botol medianya. Jadi kalian tinggal nyalin aja. Oke. Terus kita masuk ke gimana cara perhitungan media yang harus ditimbang. Nah, misalkan
kita mau bikin media PCA sebanyak 50 ml. Nah, preparasi di botolnya itu adalah 25 gram per liter. Langsung aja kita jabarin. 22,5 gram per dalam liter. 1 liter ya. Nah, liternya kan ini preparasinya kita mau bikin dalam bentuk 50 ml. Kita ubah ke mili dulu. Jadi kita ganti warna deh ya. 22,5 gram dalam. Nah, 1 liter berapa mili? 1 liter itu 1000 mili. Nah, kita kan mau bikin sebanyak 50 mili ya. Maka berapa yang harus kita timbang? Nah, ini tinggal dikali silang aja, ya gak? Berarti kalau kita mau cari X sama dengan 22,5 dikali 50 dibagi 1000. Didapat bobotnya tuh 1,125 gram. Nah, karena di lab mikro itu dia gak ada neraca analitik digital, dia pakainya neraca kasar, maka kita bulatkan satu angka di belakang koma. Nah, berarti kalau kayak gini kita bulatkan jadi 1,10 gram. Oke. Nah, ini bagian kerjanya. Karena kita cuman membuat media padatnya aja, berarti yang kita bahas cuman media padat aja ya, guys. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah labeling. Nah, kenapa gak dilakukan sanitasi area kerja? Karena di sini kita belum menerapkan prinsip aseptik, karena nanti medianya akan kita sterilkan. Nah, membuat labelnya tuh formatnya gini: nama kelas sama nomor meja, terus tanggal, nama medianya apa, dan berapa mili. Ingat, gak boleh disingkat. Terus waktu inkubasinya waktu sterilisasinya berapa derajat dan berapa PSI tekanannya dan waktunya berapa. Terus timbang serbuk media. Nah, tadi itu kita dapat nimbangnya 1,1. Jadi kita timbang 1,1 media padat PCA tadi ya. Udah ditimbang, kita larutkan di dalam Erlenmeyer ya. Dilarutkan dalam Erlenmeyer dan ditambahkan, tadi kita mau bikin 50 mili, berarti ditambahkan 50 mili air suling. Terus dihomogenkan. Nah, jangan lupa kita cek pH-nya dengan pH universal. Nah, pH-nya harus berapa? pH-nya harus 7 ya. Nah, terus step ini bisa kita skip karena gak diajarin ya. Terus kita tutup, udah jadi kita tutup Erlenmeyernya dengan koran, disumbat di koran, baru kita sterilisasi dengan autoclave suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 PSI selama 15 menit. Baru kita amati dan kita bandingkan yang sebelum dan sesudah sterilisasi. Oke, kita lanjutkan ke pengujian media. Nah, pengujian media ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada pengujian, ada uji sterilitas ya. Dan yang kedua ada uji efektivitas. Uji efektivitas. Oke. Nah, kita bahas uji sterilitas dulu. Nah, jadi uji sterilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap media sebelum dia di steril, kan di autoclave. Jadi kita mau mengetahui media yang udah kita buat itu steril apa enggak. Ya. Jadi pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa media yang kita buat itu steril atau enggak. Jadi caranya gini. Kita tuang media ini dalam cawan Petri, habis itu kita inkubasi. Ya, nanti kalau hasil uji sterilitas yang bagus itu dia hasilnya adalah negatif ya. Hasilnya itu adalah negatif. Negatif yaitu berhasil negatif, tidak ditumbuhi mikroba,
dan berhasil. Nah, ini buat hasil yang seharusnya kita dapat, hasilnya negatif. Nah, bagan kerjanya, nah di sini kita udah menerapkan teknik aseptik ya. Jadi, yang pertama kita buat label, terus sanitasi area kerja, siapkan cawan Petri dan diberi label. Diberi labelnya tuh di sisi cawan Petrinya ya, di bagian tutup. Terus kita siapkan media padat yang udah dibuat pada suhu 40 derajat Celcius. Terus kita tuang ke dalam cawan Petri. Ingat teknik aseptiknya, pas kita nuang, setiap membuka alat dilewatkan ke api. Ya, dan sudah menutup alat dilewatkan ke api juga. Nah, udah dimasukkan sebanyak 1/3 cawan Petri. Baru kita tutup ya. Kita tutup, terus kita homogenkan. Habis itu tunggu beberapa saat sampai dia memadat. Lalu kita inkubasi di inkubator. Nah, baru di H+1-nya biasanya tuh ada pengamatan H+1. Jadi kalau hasilnya tuh ditumbuhi atau tidak. Ya. Terus kita lanjut ke uji efektivitas. Uji efektivitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa media efektif atau tidak ditumbuhi oleh bakteri. Nah, jadi dilakukan dengan memasukkan atau menggoreskan suspensi bakteri ke media. Jadi hasil yang harusnya kita dapat itu adalah kalau uji efektivitas positif ya. Yaitu kalau ditumbuhi ditumbuhi koloni mikroba berhasil. Oke. Kita lanjut ke bagan kerjanya. Nah, karena di UKOM tuh kita pakainya media padat semua ya, gak ada media cair. Jadi biar sekaligus kerja. Nah, yang pertama kita buat label. Terus sanitasi area kerja. Terus kita siapkan cawan Petri, terus beli label. Siapkan media bersuhu 40 derajat Celcius sama kayak tadi. Tuang media ke Petri. Homogenkan. Kalau tadi kan habis dihomogenkan langsung kita inkubasi. Kalau ini enggak. Ya. Jadi sebelum kita inkubasi, kita ambil satu mata ose suspensi bakteri. Nah, caranya tuh pijarkan ose, masukkan ke LF, habis itu masukkan ke suspensi. Nah, habis itu kita goreskan di media yang tadi udah kita buat. Nah, kenapa harus dipijarkan? Karena kita bekerjanya aseptik, jadi kita mematikan dulu mikroorganisme yang ada di ose. Habis itu didinginkan di LF. Habis itu kita baru ambil suspensi. Nah, habis diambil suspensi jangan dipanasin lagi, nanti pada mati. Itu kita goreskan. Nah, udah digoreskan, tutup lagi, kita inkubasi. Pada inkubator suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sama kayak tadi sterilisasi. Sehingga dia dapat hasilnya tuh, dia mati hasilnya di H+1 ya, sama kayak sterilitas. Oke, kita lanjut ke isolasi. Jadi isolasi itu adalah teknik memisahkan mikroorganisme dari lingkungan yang berbagai jenis menjadi cuma satu jenis aja. Jadi itu kan media itu banyak. Nah, nanti itu akan terpisah per masing-masing koloninya ini. Nah, satu koloni ini udah pasti satu jenis bakteri. Itu. Nah, kalau di lab mikro kita menggunakan metode goresan kuadran. Ya, jadi digoreskan per 4 kuadran. Oke. Terus ini teknik goresannya kita pakai yang goresan kuadran ya, ini. Jadi cawan Petri kita goreskan set. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 4 gak boleh menyentuh kuadran pertama. Nah, terus kita di sini bikin zigzag untuk memastikan semua bakterinya sudah terisolasi di kuadran keempat. Jadi gak ada bakteri lagi yang terbawa. Oke, kita lanjut ke bagan kerja.
Nah, bentar kita. Oke, pertama kita buat label kayak biasa. Sanitasi area kerja dengan alkohol 70%. Terus kita siapkan alat bahannya dan labeling. Di situ kita tuang medianya kayak tadi ya, tuang media, homogenkan, tunggu memadat. Habis itu kita ambil satu mata ose suspensi bakteri. Nah, lalu digoreskan. Nah, digoreskannya ini nggak kayak tadi. Kalau tadi kan kalau uji efektivitas goresannya tuh zigzag. Kalau ini nggak zigzag. Dia digoreskannya bertahap. Jadi pertama digoreskan ke kuadran pertama, set. Nah, udah. Habis itu kita pijarkan ose. Ini ditutup ya, habis digores, pijarkan ose, celupkan ke LF. Habis itu kita seret dari kuadran 1. Set. Kita seret 4 garis. Habis itu kita pijarkan ose lagi, celupkan ke LF. Habis itu kita gores lagi. Goresan ketiga. Set. Habis itu celupkan ke LF lagi. Terus goresan keempat, set. Terus bikin zigzag. Oke. Habis itu udah selesai goresannya, kita inkubasi. Habis itu kita amati di H+1. Ya. H+1 kita amati hasilnya. Nah, hasil yang bagus itu adalah hasil yang di goresan pertama dan kedua itu emang belum terpisah. Nah, di goresan ketiga itu udah mulai terpisah, dan goresan keempat udah benar-benar kepisah. Dan di zigzag itu tidak terbentuk koloni. Itu hasil yang bagus. Oke, itu untuk isolasi. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir, itu ya adalah inokulasi. Nah, inokulasi adalah proses menanamkan bakteri dengan teknik goresan secara aseptik pada media biakan. Nah, jadi hasil isolasi tadi kan udah terpisah tuh jadi satu jenis koloni. Nah, satu jenis koloninya itu ditumbuhkan di media agar miring sehingga akan berkembang biak jadi satu kultur murni ya. Jadi inokulasi itu digunakan untuk memindahkan bakteri dari medium lama ke medium yang baru dan untuk meregenerasi bakteri. Tekniknya tuh ada teknik gores, sebar, tuang, dan tusuk ya. Cuman yang kita gunakan di inokulasi ini kita metode goresan zigzag. Nah, ini ada macam-macam medianya, bisa dibaca aja. Kita langsung masuk ke bagian kerjanya. Oke, kita perkecil aja. Bentar. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kayak biasa buat label. Di situ sanitasi area kerja, labeling, siapkan alat bahan, dan tuang media. Siapkan alat bahan dan tuang media ke tabung reaksi sebanyak 1/4-nya ya. Kan tabung reaksi segini. Nah, itu jelek banget sih gambarnya. Tabung reaksi. Nah, tuang segininya. Habis itu kita taruh di papan miring. Ya. Ditaruh di papan miring. Nah, habis ditaruh di papan miring udah sampai memadat. Habis itu kita siapkan isolat LF sama agar miring. Nah, isolat ini adalah dari hasil isolasi tadi. Udah disiapkan bahannya, kita pijarkan ose. Cerupkan ke LF, habis itu kita ambil satu koloni. Koloni yang diambil itu koloni yang berbentuk bulat, pinggirannya rata, dan cembung. Jadi kalau medianya gini tuh jadi dia agak nonjol gini. Gitu ya, itu media yang harus kita ambil. Kalau tidak kayak gitu, jangan diambil karena dia belum terpisah. Nah, udah diambil, habis diambil, jangan dipanasin lagi ya osenya, langsung kita goreskan ke media agar miring secara zigzag. Nih, kalau penampang dari pinggirnya kira-kira kayak gini. Media agar miring. Jadi kita goreskan gini dari ujung sini ya. Goreskan zigzag gini. Nah, habis itu kita inkubasi di inkubator. Habis itu kita amati H+1 itu. Oke, untuk materi UKOM 1 mikrobiologi cukup sampai di sini aja. Cuman
ada 4 materi ya. Nanti dilanjutkan ke Ukom 2 mikrobiologi di semester genap. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.